Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustri Ningsih. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi kandungan dari surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah merupakan surah yang ke-101 yang terdiri dari 11 ayat, merupakan golongan surah Makkiyah yang turun setelah surah Quraisy dan sebelum surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qari'ah ini secara garis besar menceritakan tentang kejadian hari kiamat, yaitu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa seperti manusia bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan di udara. Dan juga dijelaskan mengenai amal perbuatan manusia yang akan ditimbang untuk diperhitungkan. Surah Al-Qari'ah beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'aisyatir radiyah, ia berada dalam suatu kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, maka adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wama adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Penafsiran surah Al-Qari'ah ayat 1-3. Pada ayat pertama, kata Al-Qari'ah berakar dari kata Qur'an yang artinya mengetuk. Dikatakan mengetuk karena suara menggelegar yang ditimbulkan dari kehancuran alam raya yang sedemikian keras sehingga bagaikan mengetuk lalu memekakan telinga, bahkan hati dan pikiran manusia. Dampak dari ketukan inilah yang mengakibatkan ketakutan dan kekalutan yang luar biasa. Sementara ulama menjelaskan bahwa penggunaan kata Al-Qari'ah ini dalam arti semua peristiwa yang besar dan mencekam, baik itu disertai dengan suara maupun tidak. Kata Al-Qari'ah juga merupakan salah satu nama hari kiamat. Dalam tafsir Fathul Qadir diterangkan bahwa kata Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat karena hari kiamat itu mengetuk hati dengan ketakutan dan memukul musuh-musuh Allah. Selanjutnya pada ayat kedua, Mal-Qari'ah merupakan istifham. Pertanyaan apakah hari kiamat itu bertujuan untuk memperbesar perkara hari kiamat. Dalam tafsir Imam Syukani dijelaskan bahwa kata Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu, merupakan pertanyaan dengan maksud untuk pengagungan perkara. Selanjutnya diperkuat oleh ayat ketiga, wa ma adraka mal-qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu. Ini merupakan penegasan bahwa kedahsyatan dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat sehingga keluar dari lingkup pengetahuan makhluk, yang tidak ada makhluk satupun yang dapat mengetahui. Kemudian pada ayat kelima, watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dikumpulkan. Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur tersebut berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan angin. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa gunung-gunung itu seperti bulu yang mempunyai bermacam-macam warna yang berhamburan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah At-Takwir ayat 3 yang berbunyi wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan juga pada surah Al-Muzammil ayat 14 yang berbunyi yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasidan, yang artinya dan ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang tercurahkan. Kata al-ihan di sini berarti bulu. Ada juga yang memahaminya dengan arti
seperti bulu yang berwarna merah atau berwarna-warni. Dalam surah Fatir dijelaskan, pada surah Fatir ayat 27 dijelaskan bahwa gunung-gunung itu bermacam-macam warnanya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan materi yang dikandung oleh batuan gunung-gunung. Jika materinya besi, maka warna dominannya adalah merah, dan jika materinya batu bara, maka dominannya adalah hitam, dan seterusnya. Dari beberapa penafsiran tersebut dapat kita pahami bahwa pada ayat keempat dan kelima ini digambarkan kondisi yang terjadi pada hari kiamat kelak, yaitu keadaan manusia pada hari itu seperti laron yang bertebaran, dan gunung-gunung pada saat itu dihancurkan menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya, penafsiran surah Al-Qari'ah ayat 6 dan 7. Pada ayat ke-6 dan ke-7 ini menjelaskan mengenai orang yang berat timbangan kebaikannya dan balasan bagi mereka. Amal-amal perbuatan mereka akan ditimbang dalam timbangan yang hak. Pada firman-Nya, fa'amma man thaqulat mawazinuh, yaitu bagi orang yang berat timbangan amal kebaikannya di ajaran Allah dan Rasulnya, maka pada ayat selanjutnya dijelaskan mengenai balasan bagi mereka, yaitu bahwa fi aisyatir radiyah, yakni mereka, yaitu orang yang berat timbangan amal kebaikannya, akan memperoleh balasan, yaitu berupa suatu kehidupan yang memuaskan dan tidak mengharapkan sesuatu yang lain lagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud suatu kehidupan yang memuaskan yakni surga. Maka dapat dipahami bahwa orang yang berat timbangan amal kebaikannya maka akan memperoleh balasan yang baik pula di sisi Allah. Orang yang senantiasa mengikuti kebenaran sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka niscaya kelak mereka akan mendapatkan suatu kehidupan yang memuaskan, yakni di surga Allah. Penafsiran surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Pada ayat 8, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dalam tafsir Fathul Qadir bahwa yang dimaksud adalah keburukan-keburukannya lebih dominan daripada kebaikan-kebaikannya, atau bahkan yang tidak memiliki kebaikan sama sekali untuk dipertimbangkan. Dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini mengandung makna yang tersirat, yakni jika keranjang amal tidak berisi dalam amalan kebaikan yang akan membawanya selamat di akhirat, maka hal ini berarti tempat kembalinya orang yang demikian adalah jurang yang dalam. Selanjutnya pada ayat ke-9, fa'ummuhu hawiyah, pada kata fa'ummuhu mempunyai arti maka ibunya. Maka makna jurang yang dalam pada ayat sebelumnya itu dikatakan sebagai ibunya atau tempat ia kembali dan berpulang dan tidak akan bisa keluar lagi. Sehingga kata fa'ummuhu hawiyah maka diartikan sebagai tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian pada ayat 10, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu, dalam tafsir At-Tabari diterangkan bahwa maksudnya adalah Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apakah engkau tahu hai Muhammad apakah neraka hawiyah itu. Kemudian Allah menjelaskannya pada firman-Nya dalam surah Al-Qari'ah pada ayat ke-11, yaitu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kata hamiyah yang dimaksud adalah telah humiyat, yaitu telah dipanaskan dengan bahan bakar. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa isi kandungan dari surah Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang kejadian hari kiamat yang sangat luar biasa, seperti manusia pada hari itu bagaikan laron yang berterbangan, dan gunung-gunung pada hari itu diumpamakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan juga dijelaskan mengenai balasan atas amal-amal perbuatan manusia. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.